Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas tentang materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Silahkan tonton secara berurutan videonya dari part ke part agar kalian lebih mudah dalam memahaminya. Pada video part 2 kali ini, kita akan membahas tentang materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan bentuk umum nilai mutlak dari fx sama dengan a, di mana A lebih dari sama dengan 0. Silahkan simak baik-baik dan selamat belajar. Oke, kita mulai dengan pembahasan materi mengenai persamaan nilai mutlak. Bentuk pertama yaitu bentuk mutlak dari fx sama dengan A merupakan sebuah konstanta yang nilainya lebih dari sama dengan 0, dan fx di sini merupakan sebuah fungsi. Nah, sebenarnya fungsi ini bisa fungsi apa saja, akan tetapi bagi kalian siswa kelas 10 SMA, karena kalian belum banyak mempelajari jenis-jenis fungsi, maka pada persamaan nilai mutlak ini jenis fungsinya akan dibatasi pada fungsi linear satu variabel. Fungsi ini sudah kalian pelajari waktu di SMP dulu. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak dari x dikurangi 4 sama dengan 7. Nah, di sini x dikurangi 4 ini berperan sebagai fx dan 7 ini sebagai a. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, dan pada video kali ini saya akan membahas menggunakan 4 cara. Kita masuk saja dengan cara pertama. Cara pertama ini didasarkan pada sifat bahwa jika nilai mutlak x sama dengan a, maka x itu sama dengan a atau x sama dengan negatif a. Supaya bentuk sifat ini berkorelasi dengan bentuk persamaan nilai mutlaknya, maka kita bisa mengganti variabel x ini dengan fx, sehingga kalau kita ganti x dengan fx akan diperoleh formula seperti ini. Mutlak dari fx sama dengan a, maka fx sama dengan a atau fx sama dengan negatif a. Nah, inilah formula yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini pada cara pertama. Untuk pembahasannya, perhatikan, kita tulis ulang persamaan nilai mutlaknya, yaitu mutlak dari x dikurangi 4 sama dengan 7. Nah, menurut formula ini berarti x dikurangi 4 berperan sebagai fx dan 7 berperan sebagai a. Maka kita akan memperoleh fx sama dengan a, berarti kita akan memperoleh x dikurangi 4 sama dengan 7 atau fx sama dengan negatif a, berarti x dikurangi 4 sama dengan negatif 7. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah tinggal kita kerjakan masing-masing persamaan ini. Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. X dikurangi 4 sama dengan 7. Negatif 4 ini bisa kita pindah ruas ke sebelah kanan. Kita akan punya x sama dengan 7 ditambah 4. Maka x sama dengan 11. Lalu yang sebelah lagi, yang persamaan kedua, negatif 4 ini juga kita pindah ruas. Berarti kita peroleh x sama dengan negatif 7 ditambah 4. Berarti x sama dengan negatif 3. Lalu tinggal kita tuliskan himpunan penyelesaiannya seperti ini. HP atau himpunan penyelesaian sama dengan dalam kurung kurawal negatif 3,11. Ini artinya ada dua buah nilai x yang memenuhi, yaitu x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 11. Dan dalam urutan penulisannya, nilai x yang lebih kecil kita taruh di depan. Oke, itulah pembahasan dengan cara pertama. Lalu selanjutnya adalah biasanya setelah kalian selesai mengerjakan sebuah soal, kalian tuh suka timbul pertanyaan di dalam hati. Apakah jawaban saya itu benar atau salah? Biasanya kalian baru tahu jawaban kalian benar atau salah tuh kalau jawaban kalian sudah diperiksa oleh gurunya. Nah, tentunya kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin bisa memeriksa sendiri apakah jawaban kita benar atau salah. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kalimat soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini berarti kita disuruh mencari nilai-nilai x yang memenuhi persamaan ini.
Berarti apabila jawaban kita yaitu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 11 itu adalah jawaban yang benar, maka ketika kita substitusi ke persamaan soal ini, harus diperoleh pernyataan yang bernilai benar pula. Perhatikan, misal kita sekarang akan memeriksa yang pertama yaitu X sama dengan negatif 3. Langkah pertama, tulis dulu soalnya. Mutlak dari X dikurangi 4 sama dengan 7. Lalu, gantilah nilai X ini dengan negatif 3. Kita ganti, maka kita akan punya mutlak dari negatif 3 dikurangi 4 sama dengan 7. Lalu kita kerjakan yang di dalam tanda nilai mutlak. Negatif 3 kurangi 4 adalah negatif 7. Berarti kita akan punya persamaan mutlak dari negatif 7 sama dengan 7. Dan ini adalah pernyataan yang bernilai benar kan? Bahwa mutlak dari negatif 7 adalah 7. Jadi kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya adalah jawaban kita yang X sama dengan negatif 3 adalah jawaban yang benar. Oke, sekarang kita periksa yang jawaban yang kedua, yang X sama dengan 11. Sama langkahnya, tulis soalnya. Ganti X-nya dengan 11. Lalu 11 dikurangi 4 itu adalah 7 ya. Berarti kita akan punya mutlak dari 7 sama dengan 7. Dan ini adalah pernyataan yang benar pula. Sehingga kesimpulannya adalah jawaban yang X sama 11 juga adalah jawaban yang benar. Nah, itulah bagaimana cara kita memeriksa apakah jawaban kita benar atau salah. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara yang kedua. Oke, kita lanjut. Masih soal yang sama. Oke, cara yang kedua ini didasarkan pada sifat mutlak dari X sama dengan A, maka X kuadrat sama dengan A kuadrat. Berarti dalam prosesnya kita akan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Dan proses mengkuadratkan kedua ruas ini bisa kita lakukan karena memenuhi syarat, yaitu kedua ruas sama-sama bernilai positif. Nah, di sini sama. Agar sifat ini berkorelasi dengan bentuk persamaan nilai mutlaknya, kita bisa ganti X ini dengan Fx. Maka kita akan mempunyai formula mutlak dari Fx sama dengan A, maka Fx kuadrat sama dengan A kuadrat. Dan ingat, ketika kita mengkuadratkan nilai mutlak, maka nilai mutlaknya akan hilang. Nah, formula inilah yang akan kita gunakan pada cara kedua ini. Dan kalau kita perhatikan secara analitis bahwa kita ingat Fx di sini berbentuk linear, sehingga ketika kita kuadratkan nanti kalian akan berhadapan dengan bentuk kuadrat. Sehingga kunci dari cara kedua ini adalah kemampuan kalian nanti menyelesaikan persamaan kuadrat. Dan persamaan kuadrat harusnya sudah kalian pelajari saat di SMP dulu. Oke, untuk lebih jelas perhatikan pembahasannya. Langkah pertama, kita tulis dulu persamaan soalnya. Mutlak dari X dikurangi 4 sama dengan 7. Lalu prosesnya adalah kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Dan ingat, nilai mutlaknya hilang, maka kita akan peroleh X dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Nah, untuk menjabarkan ini, pertama kita jabarkan dulu untuk memperoleh persamaan kuadrat. Untuk menjabarkan ini, kalian bisa secara manual, perhatikan. Jadi X min 4 dikuadratkan bisa kalian tulis jadi X dikurangi 4 dikalikan X dikurangi 4. Oke, urutannya adalah pertama ini kalikan X kali X dapat X kuadrat. Lalu yang kedua adalah ini X dikali negatif 4 adalah negatif 4X. Lalu selanjutnya adalah ini negatif 4 kali X adalah negatif 4X juga. Terakhir negatif 4 dengan negatif 4. Positif 16. Oke, kita jumlahkan yang tengah, ini tetap X kuadrat, ini negatif 4X jadi negatif 8X tambah 16. Oke, itu kalau kalian lakukan secara manual. Bisa juga kalian lakukan secara trik. Perhatikan, kalian nanti akan menggunakan rumusan ini. Di SMP kan harusnya sudah pernah lihat ini, bahwa bentuk A plus B dikuadratkan. Ini hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dan di sini kalau kalian perhatikan cara memperolehnya, sebenarnya langkah pertama itu adalah A dikuadratkan akan dapat A kuadrat.
Lalu ini kalikan semua. 2B plus dengan A kalikan semua. Jadi 2 kali A, 2A. Kali B, 2AB. Kali plus, jadi plus 2AB. Terakhir, B dikuadratkan jadi positif B kuadrat. Nah, coba kita terapkan. Di sini berarti X dikurangi 4 dikuadratkan. Langkah pertama adalah X dikuadratkan. Hasilnya adalah X kuadrat. Lalu kalikan semua, 2 kali X, 2X kali negatif 4 jadi negatif 8X. Terakhir negatif 4 dikuadratkan jadi positif 16. Akan tetapi, kalian harus ingat bahwa trik ini hanya dipakai pada bentuk kuadrat atau mempangkatkan 2 ya. Jangan dipakai di pangkat 3, pangkat 4, atau pangkat lainnya. Hanya pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. Jadi X dikurangi 4 dikuadratkannya bisa kita peroleh X kuadrat negatif 8X ditambah 16, dan yang 7 kuadrat menjadi 49. Lalu karena kita mengincar bentuk persamaan kuadrat, maka 49-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. 49 ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita akan memperoleh X kuadrat kurangi 8X tambah 16 dikurangi 49. Kita kerjakan 16 kurangi 49 itu negatif 33 ya, sehingga kita peroleh X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 33 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk yang disebut persamaan kuadrat. Tinggal, apakah kalian masih ingat bagaimana cara mencari nilai X-nya? Biasanya difaktorkan dulu di SMP belajar. Ya, kalau udah ingat, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita ingatkan. Oke, kita ingatkan materi SMP dulu. Langkah pertamanya, karena ini koefisien X kuadratnya adalah 1, maka kalian siapkan seperti ini, dalam kurung dulu. Dalam kurung ada 2 buah, masing-masing berisi X. Nah, nanti di sini akan diisi oleh angka. Jadi di sini nanti ada angka, di sini juga nanti ada angka. Kita akan mencari 2 buah angka. Nah, di mana 2 buah angka ini akan memiliki hubungan seperti ini. Kita cari 2 buah angka, dikalikan, lalu tambahkan. Nah, yang dikalikan hasilnya adalah yang ini. Yang negatif 33. Ini adalah hasil kalinya. Lalu jumlahnya adalah yang ini, negatif 8. Nah, dalam prosesnya biasanya kalian suka pusing oleh tanda negatif ini. Nah, negatif ini suka bikin pusing. Nah, jadi untuk kalian sebenarnya bisa tanda ini kita abaikan terlebih dahulu. Jadi fokus kalian adalah cari perkalian bilangan yang hasil kalinya adalah 33. Oke, kita cari. Berarti ada 1 dengan 33, lalu 3 dengan 11. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian jumlahkan masing-masing pasangan ini atau selisihkan. Cari yang jumlah atau selisihnya nyambung ke angka 8 ini. Misal kita cek yang pertama, 1 dengan 33 jumlahnya 34. Selisihnya besar kurangi kecil, 33 kurangi 1 adalah 32. Tidak nyambung dengan angka 8, berarti ini bukan. Lalu yang pasangan kedua, 3 dengan 11, ditambahkan 14, belum nyambung. Lalu selisih, 11 kurangi 3 adalah 8, nyambung. Berarti ini yang akan kita pakai. Berarti 3 dan 11. Oke, ini 3 dan 11. Nah, sekarang baru kita hitung dengan tandanya. Nah, di sini perkalian kita minta yang hasilnya adalah negatif. Dan kalian tahu bahwa perkalian yang hasilnya negatif itu ada 2 kemungkinan. Bisa positif kali negatif atau negatif kali positif. Intinya apa? Artinya di antara 3 dan 11 salah satunya harus bernilai negatif. Pertanyaannya apakah negatifnya di angka 3 atau di angka 11. Nah, lalu kalian cocokannya ke sini supaya tidak salah. Jadi kalau negatifnya misal di 3, kita cek negatif 3 kali 11, negatif 33 sudah betul. Tetapi negatif 3 tambah 11 itu kan adalah 8, bukan negatif. Oh, berarti salah. Negatifnya bukan di 3, tapi di angka 11. Kita cek ulang. 3 kali negatif 11 adalah negatif 33. 3 tambah negatif 11 hasilnya adalah negatif 8. Jadi simpulannya sudah menemukan 2 bilangan tersebut, yaitu 3 dan negatif 11. Lalu 3 dan negatif 11 ini kita masukkan ke sini. Maka kita akan punya plus 3, positif 3 dengan negatif 11. Nah, langkah selanjutnya adalah menurut sifat faktor 0, maka kita akan punya
X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 11 sama dengan 0. Lalu selanjutnya yang 3 ini bisa kita pindah ruas, yang negatif 11 ini juga bisa kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi kita akan punya X-nya negatif 3 atau X-nya sama dengan 11. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal negatif 3,11. Selesai. Oke, jawabannya sudah sama ya dengan cara pertama tadi, yaitu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 11. Dan tadi sudah kita periksa bahwa hasilnya sudah pasti benar. Di sini kita tidak perlu memeriksanya lagi. Jadi cara meriksa itu sama saja. Selanjutnya kalau kita perhatikan alur pada cara kedua ini adalah pertama, kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, uraikan atau jabarkan bentuk pangkat 2-nya, lalu yang ruas kanannya pindahkan ke ruas kiri, nanti kalian akan berhadapan dengan persamaan kuadrat, lalu tinggal difaktorkan, selesai. Nah, tapi hati-hati, teknik memfaktorkan tadi itu hanya dipakai saat koefisien X kuadratnya, ini koefisien X kuadratnya 1. Jadi teknik yang tadi hanya dipakai saat koefisien X kuadratnya sama dengan 1. Jadi ada kemungkinan lain ketika kalian setelah mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, kalian nanti memperoleh persamaan kuadrat yang koefisien X kuadratnya bukan 1. Misal seperti ini. 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0 dengan koefisien X kuadratnya adalah 2. Nah, di sini cara memfaktorkannya sedikit berbeda. Perhatikan bagaimana caranya. Langkah pertama, kalau tadi kan kalian menyiapkan kurung-kurungan seperti ini, X dan X. Nah, sekarang karena koefisien X kuadratnya bukan 1, yang kalian siapkan rubah jadi seperti ini. Jadi, 1/2, 2X, 2X. Kalau koefisien X kuadratnya 3, ini rubah jadi 1/3, 3X, 3X. Dan seterusnya seperti itu. Lalu sama, celah di sini nanti kita akan cari dua bilangan, tapi sebelum kalian mencari dua bilangan ini, silahkan kalian kalikan dulu ini, depan dengan belakangnya. Jadi koefisien X kuadrat dengan konstantanya dikalikan, ini jadi negatif 24. Nah, di sini baru kalian siapkan, cari dua buah bilangan, dikalikan, lalu ditambahkan. Nah, hasil kalinya, kalau tadi adalah yang ujung, yang ini, nah, sekarang hasil kalinya adalah ini, hasil perkaliannya. Jadi hasil kalinya adalah negatif 24. Lalu penjumlahannya, nah kalau penjumlahan masih sama, ambil yang tengah. Sama dengan 5. Selanjutnya caranya sama persis. Yuk kita cari lagi. Berarti kita abaikan dulu tandanya sama seperti tadi. Cari perkalian yang hasilnya 24. Berarti 1 dengan 24. 2 dengan 12. 3 dengan 8. 4 dengan 6. Lalu cari yang jumlah atau selisihnya nyambung dengan angka 5. Ini 1 dengan 24, jumlahnya 25, selisihnya 23, bukan. 2 dengan 12, jumlahnya 14, selisihnya 12 kurangi 2, 10 juga bukan. 3 tambah 8, 11, 8 kurangi 3, 5, nyambung. 4 tambah 6, 10, 6 kurangi 4, 2, tidak nyambung. Jadi bilangan yang dipakai adalah 3 dan 8. Selanjutnya, perhatikan, karena hasil kalinya adalah negatif, maka di antara 3 dan 8 ini, salah satunya harus bernilai negatif. Nah, yang mana yang negatifnya? Cari yang supaya nanti hasil penjumlahannya jadi positif 5. Berarti di mana negatifnya? Berarti di angka 3 ya. Negatif 3 kali 8 sama dengan negatif 24, lalu negatif 3 tambah 8 sama dengan 5. Oke, cocok ya? Jadi bilangannya adalah negatif 3 dan positif 8. Lalu selanjutnya kalian masukkan ke dalam kurung. Dan selanjutnya juga sama persis, menurut sifat faktor 0, maka yang di dalam kurung ini harus berlaku 2X dikurangi 3 sama dengan 0, atau 2X ditambah 8 sama dengan 0. Lalu negatif 3-nya kita pindah ruas, juga yang negatif plus 8 ini kita pindah ruas, kita akan punya 2X sama dengan 3 atau 2X sama dengan negatif 8. Lalu X-nya sama dengan 3 dibagi 2 atau negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Selesai. Nah, inilah teknik memfaktorkan ketika koefisien X kuadratnya bukan 1. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga.
Masih soal yang sama, dan pada cara ketiga ini kita juga masih menggunakan sifat jika mutlak X sama dengan A, maka X kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, di sini berarti pada cara ketiga ini kita sama akan melakukan proses mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Akan tetapi ada perbedaan dengan cara kedua tadi, bahwa pada cara kedua setelah kalian mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, maka langkah selanjutnya adalah kalian jabarkan, lalu muncul persamaan kuadrat, baru difaktorkan. Sementara sekarang pada cara ketiga ini, setelah kalian mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, kalian tidak perlu menjabarkan nih. Akan tetapi langsung difaktorkan, dan nanti dalam pemfaktorannya akan dibantu oleh rumusan ini. Ada rumusan aljabar bahwa P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan perkalian dari P min Q dengan P plus Q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kita akan membuat alur kerja bagaimana cara ketiga ini kita lakukan. Pertama, seperti sebelumnya, supaya bentuk sifat ini berkorelasi dengan bentuk persamaan nilai mutlaknya, kita akan mengganti variabel X ini dengan fx, sehingga kita akan punya bentuk ini. Mutlak fx sama dengan A, maka fx kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, langkah kedua, kalian tidak perlu menguraikannya, akan tetapi A kuadrat ini yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga nanti di ruas kanannya tersisa 0. Maka kalian akan memperoleh bentuk kedua ini, yaitu bentuk fx kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan langsung memfaktorkannya. Perhatikan rumusan ini, P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan P min Q dikalikan P plus Q. Maka apabila kita memandang fx ini sebagai P dan memandang A sebagai Q, maka bentuk fx kuadrat dikurangi A kuadrat dapat kita faktorkan menjadi bentuk fx dikurangi A dengan fx ditambah A. Maka kita punya ini. Nah, inilah 3 langkah yang akan kita lakukan pada cara ketiga ini. Kita ulangi. Langkah pertama, kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Langkah kedua, ruas kanannya pindahkan ke ruas kiri sehingga di ruas kanan tersisa 0. Lalu faktorkan menjadi bentuk fx dikurangi A dikalikan fx ditambah A sama dengan 0. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Perhatikan, pertama kita tulis persamaan soalnya, yaitu mutlak dari X dikurangi 4 sama dengan 7. Langkah pertama adalah, ingat, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga kita peroleh bentuk X dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Lalu langkah kedua, 7 kuadrat ini yang di sebelah kanan kita pindah ke ruas kiri, sehingga kita peroleh X dikurangi 4 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan 0. Lalu selanjutnya langkah ketiga kita faktorkan ke bentuk ini, fx dikurangi A dikalikan dengan fx ditambah A, di mana fx-nya adalah X dikurangi 4 dan A-nya adalah 7. Sehingga kita punya bentuk pemfaktorannya adalah X dikurangi 4 dikurangi 7 dikalikan dengan X dikurangi 4 ditambah 7 sama dengan 0. Nah, inilah 3 langkah kunci pada cara ketiga ini. Selanjutnya kita tinggal selesaikan bentuk yang masing-masing ini ya, yang dikurung kiri dan dikurung kanan. Jadi kita akan punya X dikurangi 4 dikurangi 7 itu menjadi X dikurangi 11. Lalu X dikurangi 4 ditambah 7 kita punya X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini lalu menurut sifat faktor 0 maka kita akan punya X dikurangi 11 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Tinggal kita pindah ruaskan, X sama dengan 11 atau X sama dengan negatif 3. Dan terakhir kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaian adalah negatif 3,11. Oke, itulah pembahasan cara ketiga ini. Mudah ya? Sekarang kita masuk ke cara keempat, cara terakhir. Perhatikan. Masih soal yang sama, dan pada cara keempat ini kita akan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Kalian perhatikan persamaan nilai mutlaknya yaitu nilai mutlak dari X dikurangi 4 sama dengan 7, maka tugas pertama kita adalah harus mendefinisikan ini, mendefinisikan nilai mutlak dari X dikurangi 4. Kita definisikan, dan kalian tahu bahwa definisi nilai mutlak itu ada dua. Pertama, tetap dirinya sendiri, yaitu X dikurangi 4, dan aturan ini dipakai saat X kurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Berarti kita pindah ruaskan, X lebih dari sama dengan 4.
Maka aturan ini dipakai saat X-nya lebih dari sama dengan 4. Lalu aturan kedua adalah kita tinggal kalikan X dikurangi 4 ini dengan negatif, maka kita akan punya negatif kali X adalah negatif X, negatif kali negatif 4 adalah positif 4, sehingga aturannya menjadi negatif X ditambah 4. Dan ini untuk batasannya kita tinggal balikan tanda saja. Dari sini ini lebih dari, maka yang bawah ini menjadi X kurang dari 4. Langkah selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan dengan batasan di sini adalah X sama dengan 4, dan kita tahu bahwa area sebelah kiri ini untuk kurang dari dan area sebelah kanan untuk lebih dari. Maka aturan X dikurangi 4 ini lebih dari kita simpan di sebelah kanan, dan aturan negatif X ditambah 4 kurang dari berarti kita simpan di sebelah kiri. Lalu misalkan kita sebut area di sebelah kiri ini sebagai area 1 untuk kasus X kurang dari 4, dan area sebelah kanan kita sebut sebagai area 2 untuk X lebih dari sama dengan 4. Maka langkah selanjutnya adalah kita bisa bekerja pada masing-masing area ini. Misal pertama kita akan bekerja pada area 1 yaitu untuk kasus X kurang dari 4. Kita tulis persamaan nilai mutlaknya yaitu nilai mutlak dari X dikurangi 4 sama dengan 7, maka langkah selanjutnya kalian dapat mengganti nilai mutlak dari X dikurangi 4 ini dengan aturan pada area 1, yaitu negatif X ditambah 4. Sehingga negatif X ditambah 4 sama dengan 7, kita pindah ruaskan 4-nya ke sebelah kanan, jadi negatif X sama dengan 7 dikurangi 4, negatif X sama dengan 3, lalu kedua ruas kita kali dengan negatif 1, maka kita akan memperoleh X sama dengan negatif 3. Dan terakhir, untuk memastikan bahwa nilai X sama dengan negatif 3 ini memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian, maka tugas kita adalah harus memastikan bahwa X sama dengan negatif 3 harus terletak di area 1. Kalau kita periksa pada garis bilangan, misal di sini 4, maka jelas negatif 3 ada di sebelah kiri. Sehingga kesimpulannya X sama dengan negatif 3 ini terletak di area 1. Nah, karena dia terletak di area 1, maka kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya adalah dia memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya kita bekerja pada area kedua, yaitu untuk X lebih dari sama dengan 4. Sama, kita tulis persamaan nilai mutlaknya yaitu nilai mutlak dari X dikurangi 4 sama dengan 7. Sekarang kita akan mengganti nilai mutlak dari X dikurangi 4 ini dengan aturan pada area kedua yaitu X dikurangi 4. Sehingga X dikurangi 4 sama dengan 7, negatif 4 ini bisa kita pindah ruas ke kanan. Maka X sama dengan 7 tambah 4, X sama dengan 11. Dan sama seperti tadi, kita harus memeriksa apakah X sama dengan 11 ini memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Maka kita harus memastikan apakah X sama dengan 11 itu terletak di area 2. Dan kalau kita periksa di garis bilangan, maka jelas 11 ini ada di sebelah kanan ya. Berarti dia terletak di area kedua. Nah, karena dia terletak di area kedua, maka X sama dengan 11 juga memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini adalah negatif 3,11. Nah, itulah seluruh pembahasan untuk menyelesaikan contoh soal pertama dari persamaan nilai mutlak bentuk mutlak dari fx sama dengan A. Dan di sini mungkin kalian sudah memilah-milah cara mana yang kalian anggap mudah dan cara mana yang kalian anggap susah. Dan biasanya pada bentuk ini cara ke-1 atau mungkin cara ketiga akan menjadi primadona karena dianggap yang paling mudah. Sementara cara kedua dan cara keempat biasanya dianggap yang paling susah dan ribet. Penilaian tersebut memang tidak salah, akan tetapi saya sarankan agar kalian lebih baik menguasai semua cara, karena pada akhirnya bukan masalah lebih mudah atau lebih susah, melainkan tergantung dari bentuk soalnya. Sebagai gambaran, kedepannya kita akan membahas bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak lainnya, dan tentunya kesukaran soal juga akan meningkat. Dan cara keempat yang dianggap paling susah justru adalah cara paling ampuh untuk menghadapi soal bentuk apapun dari soal persamaan nilai mutlak. Oleh karena itu,
cara keempat ini wajib kalian kuasai. Dan sekali lagi, saya sarankan lebih baik kuasai semua cara, hitung-hitung menambah pengetahuan dan pengalaman kalian, dan semua cara itu pasti akan bermanfaat bagi perkembangan kalian dalam memahami matematika. Oke, selanjutnya untuk menambah pengalaman kalian, kita akan membahas contoh soal kedua, tentunya dengan 4 cara berbeda juga. Perhatikan. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 4. Oke, kita jawab dengan cara pertama, dan sudah kita simpulkan sebelumnya ya, yang di kotak kuning ini. Jika mutlak fx sama dengan a, maka fx sama dengan a atau fx sama dengan negatif a, di mana 2x plus 3 ini sebagai fx dan 4 sebagai a. Sehingga kita tulis persamaan soalnya, mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 4, maka dapat kita simpulkan 2x plus 3 sama dengan 4 atau 2x plus 3 sama dengan negatif 4. Tinggal kita selesaikan masing-masing persamaan ini. Pertama kita selesaikan yang sebelah kiri, 2x plus 3 sama dengan 4, 3-nya bisa kita pindah ruas ke kanan ya. Berarti 2x sama dengan 4 dikurangi 3, 2x sama dengan 1, dan x-nya adalah 1/2. Lalu persamaan yang kedua, 3-nya juga sama, kita pindah ruaskan ke kanan, maka kita akan punya 2x sama dengan negatif 4 dikurangi 3, 2x sama dengan negatif 7, dan x-nya adalah negatif 7/2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7/2, 1/2. Oke, ini adalah himpunan penyelesaiannya, dan sekarang kita akan memeriksa apakah jawaban yang kita peroleh ini benar atau salah. Masih ingat ya caranya untuk memeriksa? Kita tinggal substitusikan nilai x yang kita peroleh ke dalam persamaan soal. Misal sekarang kita akan memeriksa yang x sama dengan negatif 7/2. Kita tulis soalnya mutlak dari 2x ditambah 3 sama dengan 4. Lalu negatif 7/2 ini kita substitusikan ke dalam nilai x. Kita akan punya mutlak dari 2 dikalikan negatif 7/2 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu 2 dengan negatif 7/2 ini kita kalikan, 2 dengan 2-nya bisa kita coret. Maka hasilnya adalah mutlak dari negatif 7 ditambah 3 sama dengan 4. Negatif 7 ditambah 3 dan negatif 4, maka mutlak dari negatif 4 sama dengan 4. Dan jelas ini adalah pernyataan yang benar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawaban kita yaitu x sama dengan negatif 7/2 ini sudah pasti jawaban yang benar. Selanjutnya kita periksa jawaban kedua, yaitu x sama dengan 1/2, sama alurnya kita substitusikan. Maka kita akan punya mutlak dari 2 dikalikan 1/2 ditambah 3 sama dengan 4. 2 dengan 1/2 ini sama, kita kalikan dan 2-nya kita coret. Maka hasilnya adalah mutlak dari 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu mutlak dari 4 sama dengan 4. Dan jelas ini juga pernyataan yang benar, maka dapat kita simpulkan x sama dengan 1/2 adalah jawaban yang sudah pasti benar. Oke, kita sudah periksa himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaian kita ini yaitu negatif 7/2 dan 1/2 ini sudah dijamin kebenarannya. Sekarang kita lanjut dengan cara kedua. Masih soal yang sama, dan ini adalah formula yang akan kita gunakan pada cara kedua. Tinggal kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Lalu nanti uraikan, akan muncul persamaan kuadrat, faktorkan, selesai. Oke, perhatikan, kita coba. Ini adalah soalnya, mutlak dari 2x ditambah 3 sama 4. Langkah pertama, kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Maka 2x ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Lalu kita uraikan, 2x plus 3 dikuadratkan ini. 2x ditambah 3 kuadrat. Ini sama dengan, pertama 2x dikuadratkan adalah 4x kuadrat. Lalu kita kalikan semua, 2 kali 2x, 4x, kali positif 3, positif 12x. Terakhir, positif 3 dikuadratkan adalah plus 9. Oke, maka kita akan punya 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 4 kuadrat adalah 16.
Lalu 16 ini kita pindah ruas ke kiri. Kita kerjakan, maka kita akan punya 4x kuadrat ditambah 12x dikurangi 7 sama dengan 0. Dan di sini persamaan kuadratnya, koefisiennya tidak bisa kita sederhanakan, maka kita harus memfaktorkan menggunakan teknik pemfaktoran koefisien x kuadratnya bukan 1. Ingat, pertama siapkan kurung-kurungnya dan di depannya seperti ini, 1/4 dalam kurung 4x dalam kurung 4x, karena koefisiennya adalah 4. Lalu kita cari dua bilangan untuk mengisi celah ini. 4x kuadrat ditambah 12x dikurangi 7. Nah, jangan lupa untuk kasus koefisien x kuadratnya bukan 1, ini terlebih dahulu dikalikan. 4 kali negatif 7 adalah negatif 28. Sehingga kita cari dua bilangan, dikalikan hasilnya adalah negatif 28, lalu ditambahkan hasilnya adalah yang tengah ini. Ditambahkannya adalah 12. Oke, kita cari perkalian yang hasilnya adalah 28. 1 dengan 28, 2 dengan 14, 4 dengan 7. Kita cari yang jumlah atau selisihnya nyambung ke angka 12. Pasangan pertama 1 dengan 28, jumlahnya 29, selisihnya 27, bukan. 2 dengan 14, jumlahnya 16, selisihnya 12, oke. 4 dengan 7, jumlahnya 11, selisihnya 3, bukan. Jadi angka yang kita pakai adalah 2 dengan 14. Tinggal kita perhatikan tandanya. Karena hasil perkaliannya adalah negatif, maka di antara 2 dengan 14 ini salah satunya harus bernilai negatif. Dan cocokkan dengan bahwa jumlahnya harus positif 12, maka negatifnya di mana? Di negatif 2 atau di negatif 14. Karena jumlahnya 12, maka negatifnya pasti di sini, di negatif 2. Kita cek, negatif 2 kali 14, negatif 28, betul. Negatif 2 tambah 14 sama dengan positif 12, betul. Jadi bilangannya adalah negatif 2 dan positif 14. Kita masukkan ke dalam kurung. Oke, ini urutan boleh di mana aja ya. Maka kita akan punya 1/4 dalam kurung 4x ditambah 14 dalam kurung 4x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sesuai sifat faktor 0, maka kita akan punya 4x ditambah 14 sama dengan 0 atau 4x dikurangi 2 sama dengan 0. 14 dan negatif 2 ini bisa kita pindah ruas ya, pindah ruas ke kanan, ini juga pindah ruas ke kanan, maka kita akan punya 4x sama dengan negatif 14 atau 4x sama dengan 2, lalu x sama dengan negatif 14/4 atau x sama dengan 2/4. Ini bisa disederhanakan, kita bagi dengan 2 ya masing-masing, pembilang dan penyebutnya, maka kita akan punya x sama dengan negatif 7/2 atau x sama dengan 1/2. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7/2, 1/2. Selesai. Sekarang kita lanjut dengan cara yang ketiga. Masih soal yang sama, dan ini adalah formula yang akan kita lakukan pada cara ketiga. Ingat, ada 3 langkah. Pertama, kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Langkah kedua, yang ruas kanan pindahkan ke sebelah ruas kiri, kita tidak perlu menguraikan. Dan ketiga, tinggal faktorkan pakai formula ini. Perhatikan. Soalnya adalah mutlak dari 2x ditambah 3 sama dengan 4. Langkah pertama kita kuadratkan kiri dan kanan. Maka 2x ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Lalu langkah kedua 4 kuadratnya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Maka 2x ditambah 3 dikuadratkan dikurangi 4 kuadrat sama dengan 0. Kita pandang 2x plus 3 ini sebagai fx dan 4 sebagai a. Maka kita faktorkan hasilnya adalah 2x ditambah 3 dikurangi 4 dikalikan dengan 2x ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 0. Kita kerjakan masing-masing. 2x dikurangi 1 dikalikan 2x ditambah 7 sama dengan 0. Lalu sesuai sifat faktor 0, maka 2x dikurangi 1 sama dengan 0 atau 2x ditambah 7 sama dengan 0. Negatif 1 dan plus 7 ini kita pindah ruas ke kanan. Maka 2x sama dengan 1 atau 2x sama dengan negatif 7. Lalu x sama dengan setengah atau x sama dengan negatif 7/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah
negatif 7/2, 1/2. Selesai. Oke, sama ya. Kita lanjut terakhir ke cara keempat. Oke, pada cara keempat ini kita akan menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti di sini kita harus pertama definisikan nilai mutlak dari 2x ditambah 3. Kita definisikan. Dan ingat, definisi dari nilai mutlak ada dua. Pertama, tetap dirinya sendiri, berarti tetap 2x ditambah 3. Dan ini terjadi pada batasan, kita hitung. 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 0. 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 2x lebih dari sama dengan negatif 3, maka x lebih dari sama dengan negatif 3/2. Oke, ini batasannya. Lalu aturan kedua adalah tinggal kita kalikan dengan negatif. Berarti negatif kali 2x adalah negatif 2x, negatif kali positif 3 adalah negatif 3. Sehingga aturan keduanya adalah negatif 2x dikurangi 3, dan untuk batasannya kita tinggal balik tandanya saja menjadi x kurang dari negatif 3/2. Selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan. Lebih dari di sebelah kanan kurang dari sebelah kiri, sehingga 2x plus 3 di sebelah kanan dan negatif 2x dikurangi 3 di sebelah kiri. Kita sebut yang kiri sebagai area 1 untuk x kurang dari negatif 3/2, dan yang sebelah kanan kita sebut area 2 untuk x lebih dari sama dengan negatif 3/2. Selanjutnya kita bekerja pada masing-masing area. Kita kerjakan pada area 1 untuk x kurang dari negatif 3/2. Kita tulis soalnya. Mutlak dari 2x ditambah 3 sama 4. Lalu kita ganti mutlak dari 2x plus 3 ini dengan aturan pada area 1, yaitu negatif 2x dikurangi 3. Maka negatif 2x dikurangi 3 sama dengan 4. Negatif 3 ini kita pindah ruas ke kanan. Maka negatif 2x sama dengan 4 tambah 3. Negatif 2x sama dengan 7. X sama dengan 7 dibagi negatif 2. Oke, terakhir kita pastikan apakah X sama dengan 7 dibagi negatif 2 ini terletak pada area 1. Kita periksa pada garis bilangan. Di sini adalah negatif 3/2. Negatif 3/2 itu negatif 1,5. Berarti kalau kita geser ke kiri, di sini ada negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan kita tahu di sini 7 dibagi negatif 2 itu adalah negatif 3,5. Berarti ini terletak pada area 1. Sehingga X sama dengan 7 dibagi negatif 2 ini terletak di area 1 dan memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Sekarang kita bekerja untuk area yang kedua. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 3/2, sama kita tulis soalnya. Mutlak dari 2x tambah 3 sama 4. Selanjutnya kita ganti mutlak dari 2x plus 3 ini dengan aturan pada area kedua, yaitu 2x ditambah 3. Maka 2x ditambah 3 sama dengan 4. 3-nya pindah ruas. 2x sama dengan 4 dikurangi 3. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Sama kita periksa pada garis bilangan. Karena batasnya adalah bilangan negatif, yaitu negatif 3/2, sementara kita akan memeriksa X sama dengan 1/2 positif, maka sudah dipastikan bilangan positif ada di sebelah kanan. Berarti dia terletak di area kedua, sehingga kesimpulannya X sama dengan setengah terletak di area 2. Karena dia terletak di area 2, maka dia juga memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Berarti dua-duanya memenuhi syarat, sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini adalah negatif 7/2, 1/2. Selesai. Oke, itulah pembahasan untuk contoh 2. Sekarang kita masuk contoh ketiga. Pada contoh ketiga ini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak dari negatif 3x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2. Contoh 3 ini nilai A di sini adalah 0. Sebenarnya untuk A sama dengan 0 ini jarang keluar, jarang muncul di soal. Akan tetapi sebagai pengetahuan kita bahas. Nah, untuk kasus A sama dengan 0 ini kalian tidak perlu repot memikirkan berbagai cara. Cukup pakai formula ini, perhatikan. Jika mutlak dari fx sama dengan 0, maka fx sama dengan 0. Jadi fx-nya harus 0. Sehingga untuk menjawabnya sangat mudah. Mutlak dari negatif 3x tambah 2 sama dengan 0, maka kesimpulannya haruslah
Negatif 3x tambah 2 sama dengan 0. Tinggal kita pindah ruas, 2-nya ke sebelah kanan. Negatif 3x sama dengan negatif 2. Maka x-nya adalah negatif 2 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif hasilnya jadi positif. Maka x sama dengan 2/3. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2/3. Oke, gampang ya untuk kasus A sama 0. Dan terakhir contoh keempat, perhatikan. Untuk contoh keempat ini adalah kasus saat A-nya negatif. Dan kasus A negatif tentunya tidak memenuhi syarat ini, bahwa syaratnya A harus lebih dari sama dengan 0, sehingga soal seperti ini harusnya tidak muncul di soal. Tapi jaga-jaga kita tetap bahas, jika A-nya negatif maka kalian menjawabnya seperti ini. Perhatikan, ingat sifat bahwa nilai mutlak itu selalu lebih dari sama dengan 0, sehingga dia tidak mungkin bernilai negatif. Maka apa akibatnya? Maka mutlak dari negatif 3x plus 2 ini pasti hasilnya tidak mungkin menjadi negatif 4. Sehingga jawabannya tidak perlu kalian kerjakan, cukup dijawab dengan maka persamaan mutlak dari negatif 3x ditambah 2 sama dengan negatif 4 tidak memiliki penyelesaian. Atau kalau kita tulis dalam himpunan penyelesaian, maka kita bisa menulisnya sebagai himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ingat, karena nilai mutlak tidak mungkin negatif. Oke, itu saja. Jadi untuk video kali ini, untuk pembahasan tentang materi persamaan nilai mutlak dengan bentuk mutlak dari fx sama dengan A-nya lebih dari sama dengan 0, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, kalian bisa kerjakan, ada soal latihan di sini. Ada 5 soal, dan untuk nomor 1, 2, dan 3, selesaikan dengan 4 cara. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.